Di daerah Bandung ada satu restoran yang cukup terkenal. Orang-orang yang tinggal di daerah sana tuh pasti tahu lah tempat ini di mana dan apa namanya ya. Di resto ini sebenarnya nggak ngejual banyak menu. Menu yang direkomendasiin mereka itu yang paling terkenal ya. Itu ikan goreng sama ikan bakarnya. Usut punya usut, resto ini punya salah satu orang yang asli daerah Jawa Barat, yang emang besar dan udah sering ngembangin bisnis mereka di sektor makanan gitu. Jadi gak cuma satu restoran ini doang di Bandung gitu loh. Restonya ukurannya ya lumayan gede. Makanya di resto ini punya banyak banget karyawan. Kira-kira tuh sekitar ada 20 karyawan gitu lah. Dengan ukuran yang lumayan luas, resto ini tuh jadi kayak terkenal setiap hari tuh penuh. Dan sering banget antrean tuh panjang banget lebih. Nah, tapi suksesnya tempat ini tuh sering banget jadi pembicaraan sama banyak orang. Banyak orang ngejudge juga katanya restoran itu penuh karena pesugihan atau pakai penglaris gitu. Nah ini tuh makin jelas banget setelah beberapa karyawan mereka itu juga nemuin hal-hal janggal. Ada salah satu karyawan yang namanya Adit. Adit ini tuh baru kerja 3 bulan di resto ini. Dan dia tuh emang anak rantau gitu. Makanya dia gak punya tempat tinggal lah di kota itu. Nah Adit selain jadi karyawan di sana, dia tuh juga dipercaya sama bosnya buat kayak ngejagain restonya kalau tutup lah. Nah makanya dia tuh kayak di-hire 2 kali gitu loh. Yang pertama jadi pelayan, yang kedua tuh jadi kayak ngejagain tempatnya. Nah makanya si bosnya ini tuh kayak ngasih satu kamar di kos-kosan deket restonya itu. Oh di dekat restorannya itu dia dikasih kayak semacam tempat tinggal. Iya kayak fasilitas gitu kali ya. Oh deket dari resto, terpisah gitu kan? Iya tapi Oke, deket oke. banget Iya, dari iya, resto iya, itu. iya. Nah ada satu hari di mana resto ini tuh bener-bener rame banget. Adit sama beberapa temennya tuh sampai kewalahan lah. Dan ternyata itu ngebuat banyak banget karyawan di sana yang capek. Dan sakit lah, beberapa ada yang tumbang lah gitu. Nah kebesokan harinya pas Adit datang ke resto itu, dia ngeliat ternyata emang banyak banget teman-temannya nggak masuk karena sakit. Semalamnya kan emang kerjanya tuh kayak rodi banget gitu kan. Sebenarnya Adit tuh udah rada nggak enak badannya, udah rada sakit. Cuman karena dia kasarannya difasilitasin sama si bosnya, makanya dia maksa diri buat tetap masuk tuh di hari itu. Ya karena dia juga butuh duit gak sih? Iya. Waktu paginya mereka ini selalu diabsen nih satu-satu buat SOP mereka gitu. Nah sewaktu diabsen, jumlah mereka ini ya 10 orangan lah. Dan ada beberapa juga mungkin kayak pelayan baru gitu buat ngegantiin orang-orang yang gak masuk. Karena Adit pun juga baru ngeliat nih orang-orang ini tuh siapa gitu. Adit gak kenal lah. Ya intinya Adit dan teman-temannya Adit yang emang udah lama jadi pelayan di sana tuh juga ngeliat gitu pakai mata kepala mereka sendiri kalau waiternya hari ini tuh nggak gitu rame, nggak kayak biasanya. Adit udah ketakutan banget nih, keteteran pas nanti restonya rame. Nah pas di jam restonya rame, Adit ngerasa kayak kerjaan ini ternyata enteng banget. Dan Adit juga mikir kayak 10 orang ini juga tetap kerjanya tuh efektifnya sama gitu loh, sama kayak 20 orang yang biasanya. Walaupun Adit udah ngerasa tenang, Adit tuh juga ngerasa bingung karena sebenarnya agak mustahil 10 orang bisa kerja dan lancar banget, padahal 20 orang aja suka keteteran. Iya. Nah Adit tuh nyari tahu dan mulai nanya lah ke teman-temannya kayak kok bisa 10 orang kerjanya bisa nggak kewalahan gitu. Ada beberapa teman-temannya Adit yang diem, tapi ada satu nih yang bilang, aku ngerasa ada yang aneh sih Dit. Beberapa pelayan di sini tuh juga aku tuh asing liatnya, kata temennya si Adit ini. Di situ Adit mulai mikir kayak apa mungkin ini bukan manusia? Soalnya kalau misalnya manusia ya pasti kewalahan, jelas banget gitu loh. Akhirnya di malam hari sebelum restonya tutup dan udah mulai sepi, Adit coba tuh nyamperin satu-satu karyawan lain buat basa-basi. Nah dari beberapa orang yang Adit datengin, yang kenal sama Adit tuh nyapa pasti. Nah tapi ada yang gak kenal sama Adit juga, muka itu flat aja, datar banget Nat. Sampai ada satu orang yang didatengin sama Adit. Nah pas banget nih Adit deketin dia, pas pengen ngomong nih Adit ke dia nih, tiba-tiba orang ini bilang, jangan bingung ya, kami cuma diminta bantu. Nah Adit langsung nanya kayak, maksudnya tuh apa? Nah di situ orang ini nggak jawab apa-apa. Dia tuh langsung kayak ngajak Adit ke satu tempat gitulah, kayak ada geser ngajak gitu. Nah Adit yang bingung dan kayak penasaran juga, akhirnya dia nurut lah sama orang ini, ngikutlah nih si Adit. Jadi kayak orang ini jalan di depan, Adit di belakangnya. Nah padahal Adit pun juga baru ngeliat pelayan ini siapa gitu. Adit nggak kenal lah, baru pertama kali juga dia ngeliat ada orang ini di restoran ini. Si orang ini kayak ngajak Adit ke satu ruangan di belakang dapur yang Adit pun juga nggak pernah ngeh kalau ada ruangan itu. Karena di dekat dapur ini ada kayak satu pintu dan nggak pernah dibuka. Jadi Adit juga baru ngeh kayak, oh ada pintu bisa dibuka. Ngikutlah nih dia masuk ke dalam. Anjir, terus Masuklah Adit ke ruangan ini bareng sama si orang ini. Nah ternyata pas dia buka dan dia masuk jalannya ke dalam,
ternyata nih ada lorong panjang dan penyinarannya tuh cuma lilin-lilin kecil doang Bi, Nat, di setiap langkahnya dia. Oh. Adit berkali-kali nih nanya nih ke orang ini, mau kemana, ini mau kemana gitu. Tapi orang ini diem aja. Sampai Adit pun juga takut buat nanya lagi. Nah pas Adit balik badan, kayak dia tuh akhirnya takut gitulah buat ngikut masuk ke dalam. Nah Adit balik badan, orang ini tuh langsung kayak genggam kenceng banget tangannya Adit dan narik Adit buat ngikut lagi sama dia jalan lagi ke dalam gitu. Hampir kayak 1-2 menit jalan. Di setiap beberapa langkah, badan orang ini yang ada di depan Adit tuh ngerasa kayak makin gede gitu loh. Tapi tuh dia coba nahan dan dia tuh sebisa mungkin gak takut lah gitu. Sampai akhirnya nyampe nih dia ke kayak di ujung ruangan gitu, ada pintu nih di depannya. Nah si orang ini bukalah pintu ini. Nah pas si Adit lihat orang ini lagi buka pintu, muka orang yang dia ikutin ini berubah Bi, Nat. Kayak mukanya tuh serem banget, kayak monster gitu. Dan orang ini nengok ke belakang ke arah Adit, gigi dia tuh kayak gede banget gitu loh. Wah, anjir serem banget. Nah Adit kaget lah dan dia gak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya dia langsung tuh ngikut aja masuk ke dalam ruangan itu. Di dalam ruangan itu Adit lumayan tenang karena Adit ngeliat ada si pemilik restonya di dalamnya. Yang dia kenal juga? Kenal juga pemilik restonya ini. Oke. Nah di pikiran Adit ya orang ini juga terlalu kaya mungkin, makanya punya ruangan tersendiri gitu. Iya. Adit langsung lah salamin si pemilik ini dan ya respect gitu. Dan tiba-tiba si Adit ini langsung disuruh duduk di satu kursi sama si pemilik restonya. Pas Adit duduk, di depan Adit itu tiba-tiba nongol ada sosok besar tinggi yang lidahnya panjang banget Di, Nat. Di situ tuh Adit takut banget, dia tuh histeris teriak-teriak gitulah pokoknya karena dia kaget banget tiba-tiba ada sosok makhluk halus gitu. Nah ternyata sosok ini tuh genderuwo dan si Adit ngeliat genderuwo itu lagi ngejilatin banyak banget piring. Piring restoran itu. Iya. Pemilik resto ini langsung pegang pundaknya Adit terus dibilang, keluarga kamu saya biayain Dit, kamu tenang aja, jangan bilang siapa-siapa. Akhirnya Adit cuma bisa nge-freeze dan dia tuh nyaksiin tuh hal yang baru pertama kali dia ngeliat. Karena dia gak pernah nyangka kalau misalnya ternyata resto dia tuh kayak gini gitu loh. Abis dari malam itu berita itu langsung kesebar Bi, Nat, karena Adit tuh gak bisa nahan sendiri rahasia besar ini. Jadi dia sebarin Muy. Iya, dia langsung ngomong tapi cuman ke beberapa pelayannya doang gitu loh. Kayak orang yang emang dia deket gitu, cuma 2-3 orang doang. Nah ternyata terjawablah semua nih. Ternyata resto ini tuh pakai pesugihan dan ngejadiin genderuwo ini jadi penglarisnya. Nah piring-piring yang genderuwo jilatin ini ya bakal dipakai sama tamu-tamu di sana. Itu juga ngebuat kenapa makanannya kalau makan di tempat itu enak, tapi kalau dibawa pulang itu tuh jadi nggak enak gitu lebih. Nat. Ya karena makan di tempat itu ya enak rasanya karena udah dijilatin sama si genderuwo itu. Wah anjing serem banget. Tapi berarti kalau menurut gue ya Muy, itu hitungannya gak cuma satu genderuwo doang dong. Pelayan-pelayan yang lu bilang tadi juga hitungannya makhluk-makhluk halus gak sih? Nah bisa jadi karena si sosok ini kan bilang kita cuma diminta bantuin. Nah gue gak tahu tuh sosok ini apakah emang jelmaan doang atau penglarisnya juga. Gue juga masih kurang paham tuh. Tapi yang jelas adalah ada satu sosok yang emang jadi penglaris resto ini, ya si genderuwo itu. Beda dari kalian Muy, Bi, yang nyeritain korban pelet. Nah kalau gue tuh mau ceritain pelaku peletnya. Oh wow. Jadi ini cerita point of view dari si orang yang ngelakuin pelet. Betul. Gokil. Kita sebut aja namanya Arif. Sekarang umurnya 30 tahun dan dia tuh tinggalnya di Bekasi. Cerita ini tuh terjadi pas Arif masih duduk di bangku SMA. Sejak SMA, Arif tuh emang tertarik banget lah sama dunia-dunia supranatural, khususnya sama ilmu-ilmu yang berbau klinik gitu. Alasan si Arif suka karena rasa penasaran dia tuh tinggi banget. Akhirnya dia pengen ngebuktiin sendiri. Nah, walaupun dia tertarik sama dunia kayak gitu, tapi prinsipnya dia tuh tetap dia nggak akan percaya kalau dia nggak ngeliat pakai mata kepalanya sendiri. Oke, jadi mulainya ini tuh dia kenalan sama ada cowok namanya Haris. Haris ini tuh tukang bangunan, asalnya tuh dari pesisir ujung Jawa Timur. Oke. Dan kerjaannya dia tuh ngerenovasi sebuah ruko di dekat rumahnya si Arif. Oke. Untuk umurnya mereka berdua tuh gak jauh beda. Haris cuma 2 tahun lebih tua dari si Arif. Tapi dia tuh putus sekolah, jadi cuma sampai tamatan SMP aja. Singkat cerita, Arif tuh jadi sering mampir nih ke rukonya si Haris. Dan setelah selesai kerja, ngobrol-ngobrol panjang dan akhirnya mereka jadi deket banget tuh. Jadi kayak lebih kenal satu sama lain. Sampai ada satu malam, obrolan Arif sama Haris tuh tiba-tiba menjurus ke topik yang berbau-bau supranatural. Jadi si Haris tuh nanya, "Rif, kamu percaya gak sama ilmu klinik atau dunia mistis?"
pelet misalnya. Terus dijawab nih, gimana ya? Ya percaya nggak percaya sih, cuma pernah denger aja. Tapi nggak pernah ngeliat langsung, jadi masih 50-50 deh. Terus si Haris tuh bilang, ya udah gimana kalau gue ngebuktiinnya depan muka lo. Terus si Arif tuh kayak kaget kan, terus ngomong, oh ya udah boleh kalau emang kebukti di depan mata kepala gue bisa. Berarti gue percaya nih kalau ilmu itu emang ada. Nah akhirnya si Haris ngerencanain waktulah dia buat ngebuktiin ke Arif. Singkat cerita, hari yang dinanti-nanti mereka tuh datang. Arif sama Haris sepakat buat iseng-iseng pergi ke satu mall. Akhirnya mereka duduk di food court dan mereka mesen 2 gelas kopi. Terus si Haris bilang, Rif, lo lihat kan 2 cewek yang lagi duduk di meja food court paling pojok? Iya gue lihat, kenapa emangnya? Dan emang si Arif tuh ngeliat di meja pojok itu tuh ada 2 cewek, lumayan cantik-cantik, terus lagi asik ngobrol lah di meja makannya. Oke. Nah terus si Haris tuh ngomong, gue ngincer yang baju merah itu, lo lihat ya jangan kedip. Terus Arif ngeliat tuh, mulutnya Haris kayak komat kamit setengah bisik-bisik gitu, kayak lagi ngebaca mantra. Samar-samar kedengarannya tuh kayak bacaan Arab, tapi diselingin sama bahasa Jawa alus yang Arif juga gak ngerti. Oke. Posisinya Haris tuh matanya gak kedip, terus matanya tuh tajam dan lurus ke arah cewek yang baju merah itu. Kira-kira sekitar 1 menitan, Haris selesai baca mantranya, tapi pandangan matanya tuh masih tetap ke arah cewek yang baju merah itu tuh. Dan gak berapa lama, tiba-tiba cewek baju merah itu tuh nengok ke Haris dan tatap-tatapan tuh sama si Haris. Spontan tuh si Haris langsung nepok-nepok pahanya pakai tangannya dia sendiri 3 kali. Terus tiba-tiba cewek baju merah itu tuh langsung senyum ke Haris. Oh. Nah si Haris langsung ngomong tuh, nah dapat Rif, berhasil. Si Arif heran tuh, hah segampang itu? Iya segampang itu. Terus si Haris juga nambahin nih, dia bilang, lo lihat ya, gue akan datengin mejanya. Kalau gue langsung balik lagi ke sini, berarti gue gagal. Tapi kalau gue bisa sampai duduk di sana sama mereka, berarti gue berhasil ya. Haris langsung lah pergi dari kursinya, terus dia langsung jalan ke meja si cewek ini. Si Arif ngeliat nih, Haris mulai sapa-sapaan sambil ngasih tangannya buat salaman. Terus gak lama dia akhirnya duduk lah di meja 2 cewek itu. Singkat cerita, si Haris udah dapet nih nomor HP-nya, namanya Cindy. Terus dia mau ngajak ketemuan lagi tuh, kata si Haris. Akhirnya di situ Arif percaya kan sama Haris, dan mereka langsung keluar lah langsung dari food court itu. Sepanjang jalan pulang, si Arif tuh bener-bener penasaran banget sampai nanya-nanya terus lah ke si Haris, minta dijelasin lah cara yang kayak tadi tuh gimana. Haris akhirnya ngejelasin semuanya tuh sebatas yang dia tahu doang, karena dia pun juga baru bisa. Haris ngasih tahu cara ngedapetin dan nguasain ilmu itu tuh juga harus ngelewatin serangkaian proses tirakat yang emang berat. Tapi karena niat Arif udah bulat dan terlanjur menggebu-gebu, Arif akhirnya tetap pengen untuk nguasain apa yang tadi dia lihat. Akhirnya dia sanggup lah untuk ngelakonin semua proses tirakatnya. Tapi sayangnya si Haris tuh gak bisa buat ngajarin si Arif, karena Haris tuh ngamalin ilmu pelet yang cuma bisa dipakai sendiri, bukan buat diajarin ke orang lain. Akhirnya si Haris ngasih saran lah ke Arif, kalau pengen belajar tentang ilmu pelet atau ilmu-ilmu kayak gitu, coba aja lo datengin atau ikutan gabung sama padepokan-padepokan yang emang ngedalemin dunia supranatural. Dan dia juga bilang tuh pasti di setiap kota tuh ada. Nah semenjak itu, sehabis pulang sekolah, si Arif tuh gak langsung pulang ke rumah Muibi. Dia nyoba nyari-nyari sampai datang langsung tuh ke anggota-anggota padepokan aliran supranatural yang ada di sekitar kotanya dia. Dan ternyata bener tuh, ada di sekitar kotanya si Arif. Arif tuh akhirnya jadi daftar ke sana. Dia jadi rajin datengin padepokan itu. Dan jaraknya dari rumah ke padepokan itu tuh kira-kira sekitar 10 km lah dari rumahnya. Akhirnya Arif ngikutin tuh semua pelajaran-pelajaran, pengajaran yang dikasih gurunya. Dan dari situ si Arif tuh jadi salah satu murid paling teladan di padepokannya dia. Sampai kadang-kadang Arif tuh sering pulang larut malam banget lah sampai rumah. Sampai orang tuanya tuh heran banget tuh, kok bisa sih Arif jadi pulang malam banget dan setiap hari tuh dia kayak gitu. Tapi si Arif selalu kayak ngebohong gitu lah, dia alasan kalau misalkan dia tuh ikut ekstrakurikuler di sekolah sampai malam. Akhirnya Muibi, gak sampai 2 tahun Arif tuh udah bisa nguasain ilmu pelet. Setelah dia tuh ngelakuin segala lika-liku yang gak mudah tuh. Sampai si Arif tuh harus absen sekolah hampir 3 minggu.
Dan dia tuh harus puasa mutih selama 3 hari. Jadi itu cuma makan nasi putih sama minum air putih. Oh. Nah sambil si Arif tuh ngafalin mantra ajian peletnya. Ini gue bacain ya. Jadi mantranya itu adalah Sun Matek Aji Ajiku Pulung Gono Pulung Sari Dewo Ruci Dewo Asih. Dan di bait terakhir harus nyebutin nama cewek yang mau dipelet. Oke. Singkat cerita, setelah perjuangan berbulan-bulan tekun belajar di padepokan itu, walaupun caranya dia sama si Haris ini beda, akhirnya si Arif tetap bisa. Dan dia mau nyoba untuk melet primadona sekolah di SMA-nya. Oke. Sebut aja namanya Putri. Jadi Arif bacain mantra di hari itu, dan dia juga tirakat puasa mutih selama 3 hari. Dia baca lagi lah mantra yang tadi, terus dia nyebutin nama Putri. Abis baca mantra itu, dia niup ke arah Putri terus bilang, "Kamu kok kelihatan makin cantik sih?" Terus tiba-tiba si Putri tuh ngeliat Arif aja dan cuma sedikit senyum. Walaupun reaksinya agak lama, kayak hampir semingguan, tapi akhirnya Putri tuh bisa didapetin Arif, Muibi. Langsung pacaran. Jadi pacarnya langsung. Wow. Tapi banyak juga tuh teman-teman di sekolahnya Arif yang ngerasa janggal tuh kalau si Arif bisa dapetin Putri. Soalnya Putri tuh kayak primadona sekolahnya banget. Terus dia tuh juga agak judes lah, apalagi kalau milih pacar. Bahkan laki-laki paling oke di sekolah itu aja tuh gak bisa dapetin Putri. Nah semenjak kejadian itu, Arif tiba-tiba malah jadi salah satu siswa yang paling populer lah di SMA-nya. Bahkan bukan karena prestasi belajar, tapi karena dia berhasil dapetin si Putri ini. Akhirnya dengan ilmu pelet yang dia punya, sampai Arif lulus SMA dan kuliah, Arif tuh selalu ganti-ganti pasangan atau pacar gitu. Nah karena Arif makin penasaran dan makin bikin Arif terobsesi sama praktek pelet ini, ada satu cerita nih Muibi. Pas Arif masih kuliah, dia tuh ketemu cewek. Awalnya Arif tuh sempet gak mau pakai ilmu pelet yang dia punya, karena Arif tuh kuliah keluar kota kan, dan kuliahnya juga di daerah Malang. Jadi cewek ini juga kuliahnya satu kampus sama si Arif. Dan cewek ini tuh dari Bali. Sebut aja namanya Dini. Dini tuh cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang hitam, dan dia tuh tergolong mahasiswa yang lumayan pinter. Dini tuh ngekos di dekat kampus, dan dia tuh kayak cewek yang pinter nyanyi, dan sering banget ngambil side job untuk kayak nyanyi di kafe-kafe gitu. Nah semuanya tuh berjalan lancar sampai akhirnya dia tuh kenal sama satu mahasiswa, yaitu si Arif ini. Jadi si Arif tuh sering ngeliat Dini ngisi acara-acara di kafe, dan inisiatif lah nawarin untuk ngisi acara internal organisasinya si Arif ini di kampus. Nah nerima tawaran ini, akhirnya si Arif sama Dini tuh jadi makin dekat karena sering ketemu, terus sering diskusi. Sampai si Arif tuh nunjukin perhatiannya lebih, kayak ikut nonton Dini kalau nyanyi, sampai nemenin Dini dari sebelum dan sesudah tampil. Oke. Dan di sini Arif udah mulai tertarik nih Muibi sama si Dini. Terus singkat cerita, Arif akhirnya nyatain perasaan itulah ke Dini. Arif ngomong kalau misalkan dia tuh suka banget sama Dini dan pengen serius. Tapi ternyata cintanya dia tuh ditolak. Si Dini ngomong, "Maaf ya, aku kesini tuh untuk fokus kuliah. Kamu baik banget, tapi jangan ngelakuin itu lagi ya." Itu lagi tuh maksudnya? Kayak nembak si Dini gitu. Oh. Arif akhirnya cuma senyum dan pamit lah buat pulang. Pas di rumah, dia kesel tuh sampai tembok, lemari, meja, kursi tuh dihancurin semua, dijadiin bahan pelampiasannya dia. Si Arif tuh juga sampai gak bisa tidur saking emosinya. Akhirnya si Arif tuh bener-bener gak masuk kampus sampai 1 minggu Muibi. Dan akhirnya si Arif niat untuk tirakat lagi dan gunain peletnya. Oke. Bahkan dia sampai datengin rumah dukun untuk minta pelet yang lebih kuat lagi. Oh. Seminggu setelah kejadian itu, pas Dini datang ke kampus, malam-malamnya pas dia ngeliat Arif, dia tuh ngerasa kayak halu gitu. Tapi setiap malam, bener-bener setiap malam, dia tuh selalu mimpi lagi liburan atau pergi sama Arif. Mimpi itu tuh bener-bener setiap malam, dan Dini jadi orang yang beda banget. Dia sampai gak pernah sholat, kuliahnya terbengkalai, dan dia tuh mulai jarang ngambil jobnya yang nyanyi itu lagi. Bahkan selama 6 bulan, Dini tuh gak ngasih kabar ke orang rumah sama sekali atau pulang ke Bali. Nah mulai dari sinilah keluarganya yang di Bali tuh kayak ada kepecah jadi 2 sisi. Yang satu ini khawatir Dini tuh hilang diculik, sedangkan yang satunya lagi percaya kalau Dini tuh lagi dipelet. Jadi keluarga yang ngira dia diculik
langsung berangkat tuh ke Malang buat nyari Dini di sana. Sedangkan keluarga yang satunya lagi nyari orang pinter buat nemuin anaknya ini, si Dini. Oke, jadi dua-duanya tetap dilakuin ya. Betul. Nah, keluarganya yang nyari di Malang akhirnya ngomong, Dini tuh udah gak ada di Malang, dia ngilang gitu aja. Dia juga udah gak kuliah hampir 1 semester ini. Terus kata keluarganya yang ke orang pinter, dia bilang kalau Dini tuh dibawa sama laki-laki ke tempat yang jauh tapi masih di Jawa. Nah, keluarganya di situ nggak tahu kan harus percaya yang mana. Tapi kalau diperhatiin lagi, dua hal itu tuh kayak berhubungan gitu kan. Akhirnya mereka nyari Dini lewat jalan yang beda, tapi sama-sama nemuin titik terang nih Moebi. Sampai akhirnya salah satu kerabatnya Dini ini ketemu sama seorang pendeta Hindu dari timur Bali. Dan pendeta ini tuh ngomong, oh dia dibawa ke Jakarta sama seseorang. Akhirnya keluarganya di situ mohon-mohon tuh ke pendetanya biar si Dini tuh bisa sadar lagi. Awalnya pendeta ini tuh nolak, tapi ngelihat penderitaan keluarga Dini, akhirnya kasihan lah dan nerima permohonan itu. Tenang, Dini tuh masih hidup. Seminggu lagi saya coba tarik. Sampai akhirnya si pendeta ini tuh mulai ngelakuin lah ritual narik urip atau manggil dari jarak jauh. Akhirnya pendeta ini mulai meditasi dan masuk ke alam sunya loka atau dimensi lain. Di dalam tempat yang sunyi sama gelap, terus sedikit berair dan lembab, tiba-tiba pendeta ini tuh ngedenger ada suara getaran gigi dari kejauhan. Terus pendeta ini langsung ngomong, nah ini dia nih penyebabnya. Ternyata tiba-tiba Moebi muncul sosok genderuwo gede, bertaring, panjang dan berbulu lebat. Terus matanya tuh bersinar kayak rubi merah gitu tuh ke arah pendeta ini. Dan pendeta ini benar-benar langsung melesat ke arah genderuwo itu. Jadi kalau orang sakti ngelihat ke arah langit, pasti akan ngelihat ada dua cahaya yang kayak lagi terbang gitu, saling nabrak satu sama lain. Karena pertarungan antar pendeta sama genderuwo ini tuh cuma bisa dilihat sama sebagian orang aja lewat mata ketiganya. Genderuwo ini tuh kayak perwujudan dari dukun tempat Arif nyari pelet itu. Dukun ini tuh pakai sarana jin genderuwo yang ditangkap dari sebuah tempat kayak hutan gitu. Hampir 2 jam ngelakuin perlawanan, akhirnya genderuwo ini tuh kalah. Dan pas kabur, pendeta ini tuh ngunci sukmanya si dukun ini di Sunya Loka yang nyebabin dukun itu tuh mati suri. Nah di sanalah saat yang tepat nih buat ngebuat perjanjian. Akhirnya si dukun ini tuh ngomong, saya mohon ampun, iya saya tarik. Terus si pendetanya ini ngomong, hampir 1 tahun kamu ngelakuin hal buruk sama dia, sekarang tarik semua barang jeleknya. Sama satu lagi, sakitin aja yang nyuruh kamu. Nah setelah si dukunnya ini kalah, Dini tiba-tiba ngehubungin rumah Moebi dan ngaku dia tuh lagi ada di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Anjir. Dia tuh sampai lupa banget kenapa dia bisa di sana. Bahkan dia tuh kerja di toko sebagai sales gitu. Akhirnya cepet-cepet lah keluarganya Dini pergi ke Jakarta buat ngejemput dia. Tapi yang pasti semenjak itu Arif tuh langsung balik tuh Moebi ke Malang. Dan Arif tuh kayak jadi kena penyakit aneh, dimana dia tuh sering teriak ke pojokan ruangan yang sepi. Dan kadang dia tuh juga ditemuin lagi pingsan di kamar mandi. Bahkan berat badannya si Arif tuh makin lama makin turun. Nah kenapa bisa tahu? Ini tuh hasil dari penerawangan si pendeta yang tadi. Semenjak kejadian itu, Dini pulang ke Bali dan kuliah di Bali tuh. Dia ngambil jurusan manajemen pariwisata dan sempat kerja juga jadi penjaga kontra HP. Dan sekarang Dini udah nikah, tapi sampai hari ini dia masih nggak tahu tuh kenapa dia bisa tiba-tiba ke Jakarta. Moebi, mungkin kita tahu dan sepakat kalau kita dari kecil kita tuh udah terbiasa sama yang namanya dongeng. Entah dari orang tua, teman-teman, atau bahkan orang-orang di sekitar kita. Kalian tahu juga kan, terlepas dari apapun cerita di dalamnya, dongeng itu tuh sering jadi cara buat ngejauhin kita dari bahaya. Makanya wajar kalau setan tuh sering kali dipakai jadi unsur buat nakut-nakutin dalam ceritanya. Nah, tapi gimana jadinya kalau cerita dongeng yang mungkin niat awalnya tuh buat ngejagain kita, itu tuh justru beneran jadi kenyataan. Dan sosok-sosok setan ini tuh gak cuma cerita, tapi ini tuh nyata.
Yang namanya dongeng itu paling sering diidentikan sama tempat kan, Bi, Nat. Hmm. Tempat yang mungkin tuh secara bentuk atau kelihatannya tuh biasa aja, bisa jadi sebenarnya tuh ngeri gitu. Kalau misalnya udah tahu tuh atau dengar cerita dari warga sekitar atau warlocknya gitu di sana. Iya, iya. Nah, tapi nggak cuma tempat-tempat biasa aja. Ternyata tempat-tempat yang notabene emang udah serem dari sananya gitu, kayak contohnya kuburan gitu. Ternyata tuh juga punya dongeng atau cerita simpang siur dari warga-warga sekitarnya. Nah, kuburan ini di Jakarta, tapi bukan di TPU Jeruk Purut. Kalau misalnya orang taunya kan TPU paling serem itu kan di Jakarta di Jeruk Purut gitu kan. Katanya gitu. Nah, gue dapat ada satu TPU yang itu ternyata punya dongeng tersendiri lah. Itu tuh di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Oh. Di sana katanya ada cerita tentang sosok cewek yang sering duduk di antara nisan-nisan dan kayak suka nangis sendiri kayak gitu. Nah, yang ngalamin ini sebut aja namanya Alam. Alam itu tuh supir ambulan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ini bukan kejadian baru. Ini sekitar udah kayak 2 tahunan lalu waktu pas statusnya si Alam ini masih freelance gitu, belum tetap. Jadi waktu itu Alam tuh pertama kali ambil shift malam karena sopir lain tuh mendadak nggak bisa masuk kerja. Dan pas banget di hari itu dia diminta buat antar jenazah malam-malam ke TPU Tanah Kusir. Alam nggak sendiri. Dia ditemenin sama supir lainnya yang emang udah senior lah, namanya Mas Alif. Mereka berangkat dari rumah duka itu daerah Petogogan. Dan BTW jenazahnya itu nenek-nenek. Sebenarnya perjalanan itu biasa aja, Nat, awalnya ya. Tapi pas begitu sampai di area makam itu, di Tanah Kusir itu sekitar jam 10 malaman, suasana itu langsung beda. Jadi kayak sunyi banget. Terus udara tuh beneran jadi kayak lebih dingin dari biasanya. Dan untuk beberapa saat tuh Alam pun juga kayak nunggu di sana karena si petugas makamnya nggak datang-datang tuh. Jadi Alam tuh berdua doang tuh sama temennya, sama si Mas Alif ini di kuburan itu. Pas si Alam lagi duduk, tiba-tiba didengar ada kayak suara kayak isak tangis gitu, kayak gitu, pelan jauh pindah terus gitu. Nah, dia pikir mungkin itu suara tangisan keluarga almarhumah. Tapi pas Alam coba berdiri buat ngecek, dia ternyata ngeliat kosong melompong tuh, nggak ada siapa-siapa di sana, cuman dia berdua doang tuh, si Alam sama Mas Alif, dan itu pun juga lagi tiduran di dalam mobil. Di sini Alam udah coba kayak ngebangunin Mas Alif buat nanya itu siapa gitu. Tapi Mas Alif katanya nggak denger apa-apa dan aneh banget gitu. Karena penasaran, Alam akhirnya ngeluarin HP buat iseng foto area pemakaman pakai mode malam di HP gitu. Foto, Alam ngefoto beberapa sudut, dan pas salah satu hasil fotonya itu coba di zoom, ternyata Alam tuh nangkep ada sosok perempuan kayak pakai baju putih duduk di salah satu batu nisan. Rambutnya panjang nutupin mukanya. Alam langsung tuh nunjukin fotonya ke Mas Alif. Di situ Mas Alif tuh sebenarnya kayak ngelihat foto itu juga, tapi dia cuma malah bilang kayak udah hapus aja udah, kita kerja di sini nggak usah macem-macem gitu. Diingetin lah sama si Mas Alif itu si Alam ini. Dan karena tampangnya kelihatan kesel juga nih si Mas Alif, akhirnya Alam nurut tuh, dihapus tuh, walaupun sebenarnya dia tuh merinding. Abis itu Alam masuk lagi ke mobil sambil nunggu si petugas makamnya datang. Pas masuk ke dalam mobil tengah malam nih, tiba-tiba mereka dengar pintu kaca belakang ambulan itu ada yang ngetok, Nat, 2 kali, tok gitu. Alam sama Mas Alif sama-sama dengar. Alam takut, tapi si Mas Alif malah kayak pengen ngebuktiin itu suara apa. Siapa tahu itu anggota keluarga si almarhumah datang kan. Nah, pas si Mas Alif turun dari mobil, diajaklah si Alam nih buat ngecek. Pas di belakang mobil itu ternyata nggak ada siapa-siapa, Nat, kosong. Abis itu tiba-tiba kedengeran lagi tok-tok gitu. Kedengeran suara ketokan lagi, tapi kali ini suara ketokan pintunya itu asal dari dalam mobil, dalam belakang mobil si ambulan itu, bagian dimana ada jenazahnya. Mas Alif kaget lah di situ, spontan langsung kayak ngebuka pintu belakang ambulannya. Pas dibuka, jenazahnya tuh masih rapi dalam kafan, tapi ada yang aneh, Nat. Aneh itu di bagian kepala kainnya tuh basah. Basahnya tuh kayak basahan tetesan air mata gitu. Badan Alam tuh langsung gemeteran. Dia langsung bilang ke Mas Alif kayak, Mas itu air mata Mas, udah gak beres Mas gitu. Tapi kali ini Mas Alif gak ngajawab apa-apa tuh. Pas dilihat pun juga Mas Alif cuman berdiri kaku doang, matung gitu. Tatapannya lurus ke arah depan sambil bilang kayak, dia ternyata di depan ambulan, Lam. Nah, lo tahu kan kalau misalnya di antara bagian ruang jenazah sama ruang supir mobil ambulan itu kan ada kayak semacam dinding pembatas gitu kan. Oh, yang di antara maksudnya bagian belakang ambulansnya gitu. Iya, ada pembatas gitu. Terus ada kacanya kan. Iya. Nah, dari kaca itu si Mas Alif tuh bisa ngeliat sama Alam juga ke arah depan mobil. Dan ternyata bener, Nat. Ada sosok cewek berdiri di depan mobil, pakai daster putih gitu, rambutnya panjang nutupin muka, diem aja. Terus pelan-pelan dia gerak ngambang gitu, nabrakin diri ke arah mobil, habis itu hilang. Anjir, kuntilanak ya? Iya. Nah, tapi persis habis itu
abis si kuntilanak ini hilang masuk ke dalam mobil, tiba-tiba jenazah yang lagi dibawa sama Alam sama Mas Alif itu langsung jadi kayak gerak cepet gitu Bi, Nat. Kepalanya naik ke atas dikit, terus senyum ke arah Mas Alif sama si Alam. Padahal udah meninggal nih si nenek-nenek ini. Alam sama Mas Alif tuh langsung kayak beneran takut. Dia kaget banget. Tapi ya dia gak bisa cabut kan, karena kan jenazah ini belum dimakamin dan keluarganya pun juga belum datang kan. Akhirnya mau gak mau, Mas Alif tuh langsung ngebanting pintu belakang ambulannya, terus ngajak Alam buat ke depan TPU aja gitu. Jadi kayak sembari nunggu tukang gali kubur itu di depan TPU aja lah. Dia gak mau tuh di dalam TPU-nya. Gak selang lama, sekitar jam 11-an malam, akhirnya petugas gali kubur tuh datang. Namanya kita sebut aja Mas Slamet sama kedua temennya. Pas datang, Mas Slamet ini kelihatan kayak kaget banget karena ngeliat Alam sama Mas Alif kok nunggu di depan gitu, bukannya di dalam mobil. Mas Slamet disitu ngomong, abang-abang kok di sini bang, bukannya posisi makamnya di belakang ya? Ditanya kayak gitu dia aja nih si Mas Alif sama si Alam ini. Disambut lagi nih sama si Mas Slamet. Apa abang-abang jangan-jangan dengar suara tangisan bang? Gitu. Nah Alam ngangguk tuh di situ. Udah lah abis itu Alam sama Mas Alif ditemenin sama Mas Slamet dan dua temennya masuk ke dalam pemakaman. Tapi sembari perjalanan, Mas Slamet nih cerita kalau ternyata area barat TPU Tanah Kusir itu emang ada ibu-ibu yang bunuh diri karena anaknya meninggal tapi nggak dikasih makam di sana. Ibu ini stres berat, terus akhirnya ditemuin meninggal di sana, terus ya apa boleh buat, dimakamin lah di pojok barat makam itu. Nah sejak saat itu katanya jadi sering ada suara tangisan cewek. Terus penampakan perempuan itu pun yang duduk di atas nisan tuh juga kayaknya ya, itu si ibu-ibu yang bunuh diri itu. Si ibu-ibu yang bunuh diri itu yang jadi kuntilanak itu, kadang tuh emang suka nyambut jenazah baru gitu loh. Jadi makanya suka nongol kalau ada jenazah yang baru dianterin ke TPU Tanah Kusir. Dan karena udah mulai rame nih, udah ada Alam, ada Mas Alif sama si tukang gali kubur itu, mereka udah gak takut-takut banget lah. Proses pemakaman pun juga berjalan semestinya, jenazah diturunin perlahan, doa singkat, dibacain. Semua kerasa tenang tuh, gak ada suara tangisan segala macam, udah kayak gak horor lah. Tapi pas banget tanah tuh baru mulai ditimbun, tiba-tiba tuh kayak kecium bau amis kayak besi karatan gitu Bi, Nat. Terus tanah di sisi barat makam itu tiba-tiba kayak kok jadi kayak lebih basah dari sebelumnya. Mas Slamet ngomong, kok tanahnya kayak naik ya gitu. Nah mereka pikir itu tuh cuma kayak tekstur tanah yang lunak gitu. Tapi ternyata beda Bi, Nat. Tanah makin ditimbun tuh jadi makin ngegelembung. Terus dari dalam liang kubur pun kedengeran kayak ada suara brak 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 brak, brak gitu. Kayak suara dobrakan kayu penutup atau peti jenazah gitu lah. Nah padahal jenazahnya itu pakai kain kafan bukan pakai peti. Mas Slamet tuh langsung mundur dari atas liang kubur. Kedua tukang gali kubur pun juga langsung kayak ikutan kabur sambil kayak teriak-teriak Allahu Akbar gitu ya, karena kan panik kan. Orang kata Alam Bi, Nat, dari arah belakang nisan makam ini, tempat yang seharusnya kosong, tiba-tiba tuh udah kayak berdiri sosok cewek. Pakaiannya kayak basah banget, rambutnya kayak nempel ke muka, terus mukanya tuh udah hancur gitu. Terus matanya merah peket banget Bi, Nat. Mulutnya kebuka lebar sambil kayak kedengeran suara lirih tangisan. Dan si sosok cewek ini kayak mandangin mereka semua gitu. Dan dia bilang nih si sosok cewek ini, jangan dikubur di sini, bukan dia yang aku tunggu. Nah udah tuh di situ pecah lah malam itu. Lo bayangin aja kan gimana seremnya gitu. Badan Alam tuh langsung kayak kaku. Mas Alif pun juga sampai jatuh ke tanah, nggak bisa lari saking takutnya. Terus pelan-pelan sosok ini tuh kayak ngelangkah pelan ke arah ambulan, terus sama hilang gitu aja tuh entah kemana. Ada kali kayak beberapa menit tuh Alam, Mas Alif sama bahkan Bang Slamet ya, Mas Slamet si tukang gali kubur itu beneran cuma bengong doang, karena kayak mereka percaya nggak percaya sama apa yang dia lihat gitu. Tapi ya tetap aja proses pemakaman pun juga tetap harus diselesaikan kan. Mereka akhirnya buru-buru nyelesain proses pemakamannya tanpa bacaan penutup, tanpa doa akhir. Yang penting udah mayatnya tuh udah dikubur dan cabutlah langsung buru-buru dari TPU itu gitu. Proses pemakaman beres, di perjalanan pulang, suasana di mobil tuh beneran jadi kayak diem banget Bi, Nat. Bahkan baru juga beberapa meter ninggalin TPU Tanah Kusir, AC mobilnya si Alam sama Mas Alif itu tiba-tiba kayak mati sendiri. Padahal sebelumnya normal-normal aja. Terus kaca belakang mobil ambulan tuh jadi kayak berembun. Pelan-pelan kayak muncul coretan jari samar gitu. Bukan tulisan, tapi ini kayak gambar lingkaran dengan satu titik hitam di tengahnya gitu. Jujur sebenarnya Alam tuh gak ngerti. Pas ditanya sama Mas Alif pun juga, Mas Alif tuh gak jawab apa-apa Bi, Nat. Dia cuma nginjek gasnya lebih kencang biar lebih cabut dari si TPU Tanah Kusir itu. Tapi yang jelas, Alam sama Mas Alif tuh sadar lah kalau ternyata di TPU Tanah Kusir beneran ada dongeng yang katanya orang-orang ada sosok cewek kan. Dan ternyata mereka berdua beneran ketemu sama si dongeng itu. Anjir, mana gue lumayan sering lagi ngelewatin si TPU Tanah Kusir ini. Tapi gue jujur baru pertama kali sih ngedenger dongeng ini. Yang di area barat itu ada orang bunuh diri dan ada sosok cewek itu. Iya.
Gue masih bingung kenapa sampai dikuburin pun si nenek-nenek ini gak ada yang nyamperin keluarga satupun gitu. Kasian banget sih ya. Iya. Dan gue juga masih penasaran tuh, maksud dari si kuntilanak ini ngomong bukan dia aku tunggu tuh siapa ya anjir? Iya, berarti kan ada sesuatu kan? Apa mungkin anaknya kali, Bi? Kan anaknya hilang tak kemana kan? Oh, Mungkin ya, menurut bisa gua mungkin dia jadi itu. sih. Moibi. Hmm. Kalau kolong wewe atau wewe gombel itu kan biasanya diceritain buat nakut-nakutin anak kecil kan, biar mereka tuh nggak keluar maghrib-maghrib, karena nanti katanya bisa diculik gitu. Nah, hampir mirip sama itu, ternyata sosok sundel bolong tuh juga sering dibawa sama dongeng atau cerita-cerita masyarakat lah. Tapi kalau ini tuh sosoknya lebih sering digunain buat ngingetin kita, biar kita nih nggak sembarangan keluar malam, karena emang banyak banget lah bahaya yang mungkin terjadi kalau kita keluar malam-malam. Tapi si pengirim cerita ini, sebut aja namanya Onam, dia ini nggak bisa buat nggak keluar malam, karena kebetulan dia tuh kerja sebagai operator gudang di salah satu pabrik elektronik di Bekasi. Dan emang sering banget tuh dia shift malam. Dan sekalinya shift malam, dia bisa balik sekitar jam 1-2 dini hari. Nah, di rute pulang Onam ini, ada satu warung kopi kecil yang bukanya tuh selalu 24 jam di sekitaran rel perlintasan Durenjaya. Warung yang entah kenapa dia tuh suka banget mampir setiap pulang shift malam. Nah, tapi untuk setengah tahun ke belakang ini, karena satu dan lain hal, Onam ini tuh nggak pernah kesana lagi. Dan warung ini kita sebut aja warungnya Bu Umi. Ibu-ibu setengah baya yang katanya udah lama tinggal di daerah situ. Biasanya Onam tuh cuma mampir 10-15 menit aja sebelum jalan kaki ke kosan. Sampai ada satu malam, setelah setengah tahun berlalu, akhirnya Onam mampir lagi tuh ke warung itu. Dan lebih dari 15 menit gak kayak biasanya. Biasanya kan cuma maksimal 15 menit. Intinya di malam itu, pas Onam sampai sana, ada satu pengunjung lain. Perempuan, dia duduk diem di pojokan. Pokoknya rambutnya nih kelihatan panjang banget, bajunya putih lusuh, terus mukanya nih gak kelihatan jelas, padahal cuma duduk jarak 2 meter doang. Pas Bu Umi keluar, penjaga warungnya, Onam nih nyoba nyapa, terus ngajak ngobrol. Tapi di sini Bu Umi tuh cuma langsung ngasih kopi sama gorengan, terus udah balik lagi ke dapur. Gak kayak biasanya banget lah pokoknya. Dan cewek di ujung ini juga sama sekali gak dilirik sama Bu Umi. Onam coba nyuri-nyuri pandang lah ke si perempuan ini. Si perempuan ini tuh kelihatan masih duduk diem, tangannya dilipat di pangkuan. Tapi ada yang aneh Bi. Di bangku yang dia dudukin ini, bagian tengahnya kelihatan basah banget. Padahal malam itu tuh gak hujan sama sekali. Dan pas nyoba dilihat lebih detail, itu tuh bukan air biasa. Soalnya warnanya tuh kayak merah kecoklatan keruh gitu, mirip kayak darah lah. Onam di situ makin merinding tuh pas ngeh kalau si cewek ini tuh duduk dengan posisi yang aneh. Dia nggak nyender, kayak emang punggungnya nih nggak bisa nempel di kursi gitu. Dan si Onam nih masih penasaran tuh di situ. Dia pura-pura lah ngejatuhin sendok ke lantai biar bisa ngelihat bagian punggung cewek ini kan. Dan pas dilihat, si Onam ini kaget banget. Pantes aja si cewek ini tuh nggak bisa nyender. Si cewek ini katanya dari punggung itu bajunya tuh beneran ada kayak sobekan luka cukup gede gitu Bi. Udah tuh si Onam langsung buru-buru manggil Bu Umi. Dia mau langsung bayar. Dan pas Onam berdiri, dia ngeliat di pantulan kaca warung depannya, bayangan dia sama Bu Umi tuh kelihatan. Tapi bayangan cewek yang tadi gak kelihatan sama sekali Bi. Onam yang merinding pelan-pelan, dia tuh bisik-bisik ke arah Bu Umi, terus bilang, "Bu Umi, itu siapa?" Terus di situ Bu Umi cuma jawab pelan juga, "Udah jangan tanya-tanya, buruan pulang, jangan nengok." Dengan jawaban ini kan berarti Onam sadar dong kalau yang ngelihat sosok ini tuh gak cuma dia doang, tapi si Bu Umi juga tuh penjaga warungnya. Nah tapi emang dasarnya gak nurut, gak tahu kenapa, padahal kan udah diingetin sama Bu Umi tuh barusan. Tapi di situ si Onam malah nengokin kepalanya, bener-bener nengok ke arah cewek ini. Dan pas dia nengok, cewek itu tuh juga ngeliatin Onam. Tapi udah dengan muka yang berlobang, dan lebih tepatnya ada lobang hitam gede nganga di bagian pipi kanannya dia gitu.
Kayak luka busuk yang dalam banget gitu Moibi. Onam gak mungkin teriak, takutnya malah makin disamperin sosok ini. Akhirnya dia langsung buru-buru cabut lah dari warung buat jalan balik ke arah gang kosannya. Tapi setelah dari warung itu, Onam nih ngerasa kok langkah kakinya jadi makin berat aja ya. Akhirnya dia nyoba buat lari walaupun susah. Dan dia tuh juga ngerasa ada yang ngikutin tuh di belakang dia. Akhirnya dia nyoba ngecek layar HP-nya lah pakai kamera depan. Dan di belakang Onam kayak tiba-tiba tuh kelihatan ada rambut panjang ngejuntai gitu. Nah di sini Onam refleks ngelihat ke arah belakang, tapi tuh nggak ada siapa-siapa, kosong. Tapi pas Onam coba jalan lagi, dia ngedenger ada suara langkah kaki lain yang jalan juga tuh. Padahal barusan jalanan tuh sepi gitu lah, kosong. Dan setiap Onam berhenti, suara langkah kaki itu tuh berhenti juga ikutan dia. Dan untung si Onam nih masih bisa sampai kosan. Pas sampai dia langsung ngunci pagar, naik ke kamar lantai 2, terus bersih-bersih lah. Abis itu dia langsung rebahan karena badannya nih ngerasa gak enak. Tapi baru juga dia rebahan, tiba-tiba tuh ada suara tok 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 dari arah jendelanya dia. Nah di sini dia mikir nggak mungkin dong ada orang di situ kecuali terbang karena kan lantai 2 kan. Onam di situ masih nyoba buat pura-pura nggak denger, tapi ketokannya nih malah nambah makin kenceng Bi. Onam nyamperin jendelanya ini, terus dia ngintip lah dari celah-celah gorden. Dan ternyata di sana kata Onam tuh jelas banget ada kepala. Rambutnya panjang banget, nempel di kaca jendela, tapi bagian mukanya tuh nggak kelihatan, kayak nunduk atau sengaja nyembunyiin mukanya gitu. Tapi yang bikin Onam nyaris pingsan itu karena punggung sosok ini tuh ngadep ke arah jendela. Jadi kebayangkan ada sosok ngetok-ngetok jendela, tapi posisi badannya ini tuh ngebelakangin si jendelanya. Tapi dengan tadi mukanya ngarah ke jendela juga, berarti kepalanya nih emang keputer 180 derajat. Terus pelan-pelan mukanya tuh baru kelihatan gitu, mukanya tuh bolong. Dan dengan suara serak terus berat kedengeran, si sosok ini tuh ngomong, "Anak aku, di mana anak aku?" Di sini Onam ketakutan, dia teriak kenceng banget. Terus dia tuh udah ngerasa nggak aman lah buat tidur di kamarnya dia, atau lebih tepatnya buat ada di kosan malam itu. Dan nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Di detik itu juga sambil teriak-teriakan dia baca doa, Onam ini lari keluar kosan buat nyamperin masjid di kompleknya dia. Udah tuh tidur di situ dia sembari nunggu waktu sholat subuh. Pokoknya Onam ini kebangun persis banget pas mau masuk subuh karena dibangunin sama Pak Muhtar. Pak Muhtar ini tuh ustadz sekaligus imam masjid di kompleknya itu. Dan setelah sholat, Onam langsung nyeritain lah semuanya ke Pak Muhtar ini. Dan kata Pak Muhtar itu tuh bukan hantu biasa, itu sundel bolong, arwah perempuan hamil yang meninggal tragis. Terus belum selesai lah urusannya di dunia. Katanya sosok ini tuh emang suka ngikutin laki-laki muda yang lewat di tempat dia dulu dibuang. Terus pas nyoba ditanya apa solusinya, Pak Muhtar cuma nyuruh Onam tuh ngejaga sholat sama doa, sambil ngasih kayak garam kasar gitu. Katanya disuruh ditebar lah di sudut-sudut kamarnya dia. Onam di situ nurut aja tuh. Malamnya si Onam ini ngelakuin semua saran yang udah dikasih sama Pak Muhtar. Onam sholat malam, dia doa, abis itu garam tuh ditebar lah ke beberapa sudut. Dan bener aja Moibi, malam itu bener-bener sunyi banget rasanya. Gak ada ketakutan sama sekali lah di dirinya si Onam. Tapi katanya di malam itu dia malah jadi mimpi lagi duduk di warung kopi yang sama kayak kemarin. Di situ ada Bu Umi, ada sosok cewek ini, dan kata Onam punggung cewek ini tuh beneran bolong. Banyak ulet-ulet keluar dari lubangnya gitu. Dan masih sama, sosok ini masih nyari keberadaan anaknya. Di situ Onam langsung kebangun lah dari tidurnya dia. Tapi pas kebangun, kamarnya si Onam ini tuh ngerasa aneh banget. Barang-barang tuh udah berantakan semua. Bahkan garam yang ditebar tadi tuh udah berserakan kayak emang sengaja ditendang gitu. Tapi Onam di sini masih nggak bisa gerak lah, atau bahkan berdiri dari tidurnya dia, kayak semacam ketindihan gitu. Dan pantas aja nggak bisa gerak. Pas Onam ngeliat ke arah cermin di lemari, jelas banget kalau dari bayangan itu sosok Onam nih masih dalam kondisi tidur. Tapi di atas badannya dia udah ada sosok cewek itu dalam kondisi duduk. Jadi cewek ini tuh ngedudukin si Onam sambil nunduk, rambutnya nutupin muka, dan darah netes dari punggungnya dia yang bolong.
Di sini Onam berusaha buat baca-baca ayat kursi lah sekencang mungkin. Dan untungnya abis dari situ lampu kamar tuh langsung nyala sendiri, angin tuh langsung nabrak jendela, terus bayangan sosok ini tuh hilang. Di situ Onam langsung bisa gerak lagi. Dan singkat cerita, intinya besokannya si Onam ini nekat lah buat nyamperin warung Bu Umi itu. Dan pas disamper, warungnya ada. Bangunnya tuh udah kayak ditutup papan setengah badan. Terus Onam ngeliat itu kaget kan, dia lemas. Dia tuh baru sadar sama satu hal. Alasan kenapa dia udah lama gak mampir ke situ tuh karena sempat ada desas-desus kalau si warung kopinya ini tuh emang tutup, tapi gak tahu alasannya kenapa. Sampai ada warga sekitar warung yang cerita ke Onam kalau ternyata warung ini tuh dulu dijaga sama Bu Umi. Betul tuh. Tapi dia gak pernah jualan malam-malam lagi karena ada satu malam anak perempuannya ini tuh ditemuin meninggal setelah diperkosa. Dan Bu Umi nemuin dalam kondisi punggungnya tuh udah ada luka sobek gede banget gitu Moibi. Dan sejak kejadian itu Bu Umi tuh jadi depresi dan meninggal. Sambil masih merinding, pelan-pelan Onam nanya balik lah ke orang ini. Tapi masih ada yang suka duduk di situ kan Pak malam-malam? Terus dijawab, kadang sih ada orang yang lagi lewat terus tiba-tiba duduk sendiri di dalam warung ini. Biasanya sih karena disuguhin kopi dan gorengan sama sosok Bu Umi ini. Wah anjir, jadi baik yang jualan maupun yang datang itu sama-sama sosok bisa dibilang ya? Iya benar-benar. Dan kadang juga ada yang kejebak aja gitu, datang padahal manusia. Cuman walaupun kadang-kadang kata si orang yang di sekitaran warung itu ada yang duduk di warung itu, tapi sempat satu malam duduknya di atasnya si Onam ini sih ya. Gue kebayang tuh kalau misalnya perjalanan ke kosan gue atau ke rumah gue tuh ada spot yang emang angker gitu. Gue jadi Onam sih takut sih. Cerita terakhir giliran gue Natmoy. Oke. Cerita pengalaman dari Bram dan dua temennya namanya Hilmi dan juga Akbar, yang nekat touring motoran dari Jakarta ke Banyuwangi tanpa tahu cerita yang ada dan dipercaya sama warga sekitar di tempat yang mereka tuju ini. Cerita tentang adanya gerbang menuju dimensi lain serta sosok-sosok yang siap nuntun mereka buat masuk ke dalamnya. Pengalaman yang sampai detik ini bakal selalu ngebekas dan selalu ngebuat Bram tuh ngerasa bersalah banget udah ngelakuin perjalanan ini. Nah, kenapa dia ngerasa bersalah nih gue ceritain ya. Jadi singkat cerita, ini kejadian yang udah sekitar 6 tahun lalu. Umur Bram pas saat itu masih 25 tahun. Bram sama kedua temennya ini domisilinya tuh pada di Jakarta. Dan mereka emang dipertemukan di sebuah komunitas motor gitu. Sebenarnya Bram ini udah sering banget ngikut touring, tapi selalu rame. Nah, cuman ada satu waktu pas dia lagi senggang dan gak tahu mau ngapain, Bram ini akhirnya ngajak Hilmi sama Akbar buat touring cuman bener-bener bertiga doang. Tujuannya adalah ke Pantai Pelengkung atau G-Land yang terkenal di ujung Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Dan gak butuh waktu lama, akhirnya Hilmi sama Akbar ini nerima tawaran itu. Terus beberapa hari setelahnya berangkatlah mereka dari Jakarta. Bram naik motor sendirian, sedangkan Akbar tuh goncengan sama Hilmi. Jadi mereka cuma 2 motor aja. Intinya mereka sampai di Banyuwangi itu sore, karena mereka ngebet banget buat cepetan nyampe ke Pantai Pelengkung itu sebelum maghrib. Makanya Bram mutusin buat ngelewatin jalur hutan Alas Purwo sore itu. Sebenarnya di salah satu warung terakhir yang mereka singgahin, itu si pemilik warungnya udah bilang, "Mas, jangan lewat situ kalau matahari udah miring atau surup." Tapi ya Bram sama teman-temannya cuek aja. Mereka tetap mutusin buat lewat jalur itu, masuk ke jalanan sempit yang diapit sama pepohonan lebat. Di situ mereka sadar angin tuh tiba-tiba nggak ada, Natmoy. Suasananya sepi, terus hawanya juga jadi aneh. Sekitar 15-30 menit, Bram tuh jalan masuk jalur hutan ini, langit tuh udah kerasa makin gelap. Nah tiba-tiba dari kejauhan dia ngelihat ada perempuan berdiri persis di tikungan jalan, pakai kebaya coklat tua gitu. Nah perempuan ini tuh ngelambain tangannya ke arah Bram. Ya Bram sama teman-temannya mikir, oh paling itu warga sekitar yang mungkin minta bantuan atau seenggaknya pun untuk Bram sama temen-temennya, mereka bisa sekalian nanya arah jalan. Ya udah mereka samperin lah si perempuan ini pelan-pelan. Tapi Natmoy, pas Bram ini ngelewatin perempuan ini, mereka kaget banget.
Soalnya katanya wajahnya tuh kosong. Bukan karena datar ekspresinya, tapi beneran kosong. Gak ada matanya, gak ada hidungnya, gak ada mulutnya juga. Jadi kayak topeng tanah liat gitu loh rasanya. Langsung lah tancap gas lagi mereka dari situ. Mereka beneran udah merinding aja tuh di situ. Apalagi pas dicek ke Google Maps, yang jadi petunjuk arah pun jadi nggak gerak. Jadi kayak hilang sinyal gitu. Bahkan kompas manual yang sengaja dibawa sama Hilmi juga malah muter-muter terus gitu, kayak error gitu loh. Ya mereka jadi terpaksa stop sebentar di salah satu persimpangan jalur tanah tanpa penunjuk arah. Nah di sini Hilmi sebenarnya udah ngajak balik aja tuh, mumpung masih belum jauh secara jarak. Tapi dari dia ngomong barusan, jalur belakang tuh beneran jadi kayak berkabut gitu Nat, Moy. Jalur aspal yang barusan dilewatin bener-bener nggak kelihatan. Akbar di sini ngomong, kita terus lurus aja, gak mungkin nih jalur cuma muter-muter, nanti juga pasti ketemu lagi jalan aspal, dia bilang gitu. Nah tapi di situ Bram tuh ngeh, kalau pas dia ngeliat ke arah Akbar, tiba-tiba di ransel motor Akbar itu udah kayak ada ranting tumbuhan panjang nonjol keluar gitu, yang secara bentuk emang cukup unik. Ditanyalah itu apa, dan Akbar cuma jawab dengan enteng, nggak tahu Bram, unik aja bentuknya tadi, makanya gue bawa deh buat souvenir, kata gitu. Udah tuh perjalanan dilanjut lagi, terus lurus ngikutin katanya Akbar. Tapi di sepanjang perjalanan sekarang, dari arah semak-semak di kanan, mulai muncul aroma kayak daging kebakar gitu. Terus pelan-pelan kedengeran ada suara, kayak suara ketawa kecil perempuan, disusul sama suara isakan gitu. Terus ketawa nangis, diulang-ulang terus, dan makin deket suaranya. Pokoknya di detik itu juga, mereka cuma fokus buat ngebutin motor masing-masing tanpa peduli arah. Sampai tiba-tiba mereka ini ngelewatin ada 2 batang pohon bambu besar yang ngelengkung gitu ke atas kayak gerbang gitu. Dan begitu ngelewatin pohon ini, suasananya beneran berubah Nat, Moy. Langit beneran jadi nggak kelihatan, laju motor pun kerasa kayak lebih berat gitu, kayak tanahnya sengaja ngelengkung ke bawah. Terus tiba-tiba ada suara oh. Nggak tahu kenapa, tapi Akbar tuh tiba-tiba batuk keras kenceng gitu. Pas coba dilihat sama Bram dan Hilmi, mereka kaget banget. Katanya, dari dalam ransel motornya Akbar itu jadi muncul asap tipis. Terus ranting kayu yang tadi mereka lihat, itu warnanya udah berubah jadi warna hitam. Nah bersamaan dengan itu, muncul suara perempuan kedengeran dari atas, bukan dari pepohonan arahnya, tapi beneran kayak dari langit. Suara ini bilang, yang mengambil harus mengembalikan, kalau tidak, dia yang dikembalikan. Bruk, setelah ada suara itu, Akbar tuh jatuh dari motornya. Motornya pun seketika mesinnya tuh mati total. Nah di situ kondisi tuh chaos Nat, Moy. Mau nggak mau, sekarang mereka bonceng 3 pakai motornya Bram. Motor Akbar sengaja ditinggal, toh nanti mereka mikirnya pas arah balik bisa diambil lagi sekalian minta tolong sama warga sekitar. Tapi semakin jauh, langkah-langkah kaki tuh kedengeran kayak ngikutin dari arah belakang motor. Padahal dari spion kelihatan kosong, gak ada siapa-siapa. Langkah-langkah ini tuh makin banyak, kayak emang ada sekelompok makhluk berkaki 2. Tapi suaranya tuh gak kayak suara manusia. Beberapa pohon tua tuh jadi kayak getar sendiri. Terus sesekali ada bayangan hitam gede ngelintas cepet dari pohon ke pohon. Akbar cuma bisa nangis tuh sembari bonceng. Dia jadi terus nunjuk ke batang-batang pohon sekitar itu sambil bilang kalau di sana tuh ada wajah muncul dari serat kayu. Mulutnya kebuka, nganga, dan selalu ngeluarin suara berat dengan kalimat yang sama kayak yang sebelumnya. Kalimat yang seolah-olah minta ada yang dibalikin sama mereka. Dan pas jalanan kelihatan abis, cuma sisa semak-semak di depan, Bram tuh nekat buat ngebelah semak-semak ini. Tapi baru juga ngelewatin semak-semak, bruk, sekarang giliran motornya Bram yang jatuh. Karena persis di depan mereka, itu keluar sosok tinggi, besar, badannya tuh kayak kayu angus, tapi hidup. Matanya merah membara gitu. Sosok ini tuh beneran kayak sengaja nutup jalan Bram. Mereka jatuh di situ, mesin motornya pun gantian mati juga. Ketakutan makin memuncak lah di situ. Bram sama Hilmi cuma bisa baca doa doang pelan-pelan, sedangkan Akbar tuh masih nangis aja. Tapi nggak lama dari situ, dari arah kejauhan kelihatan jelas banget muncul ada kayak anak kecil gitu keluar dari balik akar pohon. Wajahnya tuh bersih, tapi anehnya matanya tuh terlalu tua untuk badan sekecil itu. Dengan suara ramah, anak ini cuma bilang, kalau kamu mau pulang, ikutin aku. Bram sama Hilmi sih ada rasa percaya sama sosok anak kecil ini, makanya mereka nurut aja tuh. Mereka lari kabur ke arah yang ditunjuk, ngelewatin jalur sempit yang kebuat dari akar dan batu-batu kecil. Dan bener aja Nat, Moy, dari jauh kelihatan kayak ada jalanan aspal.
Tapi beberapa meter sebelum sampai tujuan, anak kecil ini balik badan dan ngomong gini, yang bawa ranting itu sudah milik tanah ini, kata gitu. Kaget dong Bram sama Hilmi, karena dia ngeh yang dimaksud sama anak ini ya pasti si Akbar. Karena Akbar ngambil si ranting-ranting unik itu kan. Mereka langsung noleh ke belakang, ke arah Akbar yang posisinya emang paling belakang. Dan pasti tengok, Akbar beneran udah gak ada, Nat, weh. Wah, Cuman ada jejak kakinya si Akbar yang perlahan-lahan tuh hilang di telan kabut gitu. Dan pas coba dilihat lebih detail lagi ke segala penjuru, kelihatan jauh dari arah semak-semak belakang, Akbar tuh udah berdiri sana. Raut wajahnya tuh masih nangis, tapi badannya kayak udah setengah tertanam gitu. Bram sama Hilmi sebenarnya udah mau buru-buru nyamperin Akbar, meskipun jaraknya cukup ketinggalan jauh. Tapi baru juga mau jalan, tiba-tiba dari balik pohon, perempuan berkebaya tuh muncul lagi. Dan kali ini ada wajahnya, matanya tuh kosong, dan dari punggung tuh tumbuh ranting dan lumut gitu. Tangannya tuh pelan-pelan nunjuk ke arah Akbar, terus bilang, dia melanggar. Dia membawa bagian dari kami keluar. Dan detik itu juga, badannya Akbar tuh makin hilang, kayak kesedot tanah gitu. cier. Udah itu doang yang diingat sama Bram sama Hilmi. Karena setelah itu, mereka tuh mendadak sadar, udah ada di luar gerbang Alas Purwo. Matahari udah tinggi, jalanan tuh udah kayak biasa lagi. Mereka cari motornya mereka juga nggak ada. Ransel dan segala perlengkapan pun nggak ada, hilang. Bram sama Hilmi panik dong. Mereka buru-buru nyari rumah warga terdekat buat ngelaporin semuanya, buat minta bantuan nyari Akbar. Tapi kata warga di sana, cuman ngomong kayak gini, kejadian kayak gini udah sering mas. Emang apapun yang ada di sana bukan untuk dibawa. Udah gitu doang. Dan setelah itu Bram sama Hilmi coba lapor ke pihak berwajib, tapi ya Akbar nggak pernah ketemu. KTP-nya pun nggak ditemuin. Bahkan nama Akbar pun gak ada di data pengunjung, seolah-olah emang dia tuh gak pernah ikut perjalanan, bahkan sampai sekarang. Anjir, tapi menurut gue juga ada baiknya emang mereka riset dulu gak sih sebelum mereka jalan ke Banyuwangi itu. Betul. Ada sesuatu gak, ada mitosnya gak. Terus juga si Akbar sembarangan juga ya, ngambil-ngambil ranting sembarangan. Perjalanan darat si Jawa itu tuh terutama Banyuwangi, terus Alas Roban gitu itu kan udah terkenal angker ya. Naik mobil aja serem. Ini lagi kan touring naik motor kan. Iya, bertiga Gila, doang lagi anjir. sepi. Asli. Dan gue jadi kepikiran sih Moy, gara-gara lo bilang Alas Roban ataupun jalan-jalan Jawa tuh emang angker ya. Kira-kira lo nih yang dengerin, lo pernah ngelewatin jalanan itu dan punya kisah mistis di sana nggak? Bihnat, Ya. yang namanya liburan tuh biasanya kan kita kayak jalan-jalan, wisata atau pergi kemanapun waktu bareng keluarga gitu kan ya. Apalagi waktu pas libur sekolah gitu. Nah tapi gue juga yakin ada beberapa orang yang lebih senang manfaatin liburannya tuh buat istirahat di rumah, atau minimal ya kayak ke rumah saudaranya lah gitu, Iya. ke rumah neneknya, kampung halaman gitu-gitu kan, nggak jalan-jalan lah intinya. Nah hal itu pun juga sama kayak apa yang dialamin sama cowok, sebut aja namanya Kiki. Beberapa tahun lalu tuh kebetulan setelah sekian lama nggak pulang kampung, akhirnya dia pulang kampung tuh ke rumah neneknya di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Kiki kesana bukan karena pengen, tapi karena kepepet aja, soalnya rumahnya tuh lagi direnov. Pas banget orang tuanya pun juga ada dinas keluar kota ke Jawa Tengah, makanya sekalian lah tuh ke rumah neneknya ini. Awalnya Kiki pikir liburan ini tuh bakalan bosenin, tapi ternyata jauh dari itu. Liburan ini justru mendadak jadi pengalaman paling nyeremin di hidup dia. Buat gambaran aja, jadi rumah si neneknya Kiki ini tuh masih beneran kayak rumah joglo kuno,
lengkap banget, ada perabotan kayu berat, dan pokoknya vibesnya tuh beneran sepi dan emang jauh dari apa-apa lah. Di sini Kiki tuh tidur di kamar tamu deket dapur, dan di dalam kamar tamu ini ada satu benda yang dari awal tuh bikin Kiki tuh nggak nyaman. Nah, benda itu apa? Benda itu tuh kayak lemari gede gitu, warnanya hitam legam, terus ada ukiran khas Jawa, tapi bentukannya tuh terlalu gede buat ukuran sesempit itu, karena kamar tuh rada kecil. Nah, terus persis di bagian atasnya itu ada ukiran kepala naga. Kata neneknya Kiki, itu lemari warisan dari Mbah Buyut. Udah puluhan tahun gak kebuka, dan katanya kunci lemarinya pun udah hilang gak tahu kemana. Oke. Nah, tapi hampir setiap malam Kiki ini ngerasa kalau ada yang kayak ngeliatin atau merhatiin dia dari dalam lemari. Di beberapa hari awal, bahkan persis pas Kiki mau tidur, sering banget ada kayak suara nafas berat gitu keluar dari arah lemari, Binat. Sampai ada suatu siang, pas Kiki ini lagi selonjoran di kasur, tiba-tiba kayak kling gitu, kayak ada suara logam gitu jatuh dari atas lemarinya ke lantai. Pas dicek sama Kiki, ternyata kayak ada kunci kecil karatan, tapi masih utuh dengan bentukan yang unik gitulah. Dan gak tahu kenapa yang di pikiran Kiki itu cuman, apakah ini kunci buat buka lemarinya ya gitu. Pas coba dimasukin ke lemarinya, ternyata cocok, dan beneran Nat, pintu lemari itu kebuka. Padahal kan kata neneknya pintu itu udah puluhan tahun gak dibuka dan kunci udah hilang tak kemana kan. Iya. Dan baru juga kebuka pintunya, tiba-tiba tuh bau apek dan bau busuk tuh langsung keluar nyeruak gitu. Padahal di dalamnya itu, di dalam lemari itu cuman ada satu kebaya putih kegantung, berdebu, dan ada kayak sejumput rambut panjang basah yang nyangkut di gantungannya. Nah, tapi rambut ini itu tuh rambut asli Nat, dan ini gak tahu rambut siapa. Pas coba dipegang sama si Kiki rambut ini, tiba-tiba ada kayak gitu. Suara gitu. Kayak ada suara nafas kedengeran persis dari dalam lemari. Kiki kaget, dia banting pintu lemarinya, terus ngunci tuh karena kaget. Nah, walaupun pintunya udah ditutup dan udah dikunci, tapi ternyata ini nggak bikin nyelesain masalah, Nat. Beberapa kali masih ada lah di hari yang sama ya. Kiki ini sekarang jadi kayak sering diliatin sama sosok-sosok aneh di rumah neneknya. Dan setiap coba diikutin arah kedatangan atau kepergian si sosok ini, semua itu tuh berasal dari satu tempat, yaitu lemari tua di kamar Kiki itu. Kiki ini sempat bilang ke neneknya lah sebenarnya, tapi neneknya cuma bilang kayak, udah jangan diladenin, kamu tidur aja. Dia emang gak suka tempatnya diganggu. Nah, Kiki bingung kayak dia maksud neneknya tuh siapa kan. Sampai beberapa malam berikutnya, persis sekitar jam 1-an dini hari, Kiki tuh kebangun karena kedengeran ada kayak suara ketokan dari dalam lemari. Pelan tapi teratur gitu, kayak tok, tok, tok. Sepersekian detik, Kiki ini gak bisa gerak di situ. Badannya tiba-tiba kayak memberat. Terus dari arah lemari mulai kedengeran ada bisikan perempuan, suaranya patah-patah gitu, bilang kayak, buka lagi, aku belum selesai gitu. Terus tiba-tiba kayak ada krek, 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 dan ternyata pintunya kebuka sendiri, Nat. Dan pas badan Kiki udah mulai bisa gerak nih, dia langsung buru-buru nyamperin lemari itu karena udah telanjur nggak tahan atau kayak gemes gitulah. Langsung dibuka tuh sama Kiki pintunya. Dan pas pintunya dibuka, sekarang lemarinya nggak kosong. Tadi kan cuma ada kayak satu dress putih doang kan. Ternyata di dalam lemari itu, Nat, udah ada kayak jejak kaki berlumpur. Dan di sudut lemari ada kayak sosok cewek nih ya, bungkuk, rambutnya nutupin mukanya, udah berdiri diem aja, terus lehernya tuh bengkok. Nah, sosok ini ngomong, kamu yang buka, kamu juga yang harus ganti. Terus ketawa cekikikan, dan langsung tuh pintu lemari langsung kayak kebanting kenceng gitu. Setelah kejadian itu, besokannya tuh Kiki langsung kayak demam, badannya panas banget, terus kayak ada rasa menggigil. Dan karena dari bangun tidur tuh susah banget buat jalan ataupun buat gerak, makanya Kiki tuh cuma bisa kayak baringan aja di kamarnya. Terus Kiki baru ingat, Nat, pas mendekati waktu maghrib, pelan-pelan nenek Kiki tuh kayak masuk ke kamar buat semacam naruh makanan, ngerapin barang-barang, bersih-bersih gitulah. Nah, Kiki tuh yakin banget itu tuh neneknya lah kalau dilihat secara postur. Soalnya si neneknya tuh kayak ngebelakangin Kiki gitu, jadi nggak kelihatan mukanya. Sesekali Kiki tuh di situ ngajak ngobrol neneknya, tapi nggak dijawab sama sekali. Padahal secara posisi tuh neneknya sama Kiki tuh deket gitu. Yang satu di deket kasur, yang satu tuh lagi rebahan di kasur. Terus tuh nggak, Nat, pas Kiki ini manggil agak kencang kayak Mbah gitu, di situ baru dijawab tuh, apa Ki, kamu nggak kenapa-napa kan Ki, mau mandi apa mau makan lagi? Nah, tapi suara neneknya itu kedengeran dari jauh, dari luar kamar. Dan Kiki sadar ternyata nenek-nenek yang ada di kamarnya itu berarti bukan neneknya dong. Pelan-pelan langsung kedengeran tuh, Nat, kayak gitu. Dilanjutin nafas berat.
Terus sosok ini tuh makin gerak ngedeketin ke arah Kiki sambil terus ngebelakangin badannya ya. Jadi kayak masih belum kelihatan mukanya tuh. Pelan-pelan rambutnya tuh jadi kayak makin panjang. Jadi kayak gak mirip sama neneknya Kiki sama sekali. Terus pas sosok cewek ini nengokin wajahnya ke arah Kiki, mukanya tuh mirip banget sama sosok perempuan bungkuk yang ada di dalam lemari yang waktu itu Kiki lihat. Tapi kali ini mukanya tuh kelihatan Nat. Mukanya tuh beneran penuh luka sobek. Terus cuman diem aja kayak matung ngeliatin Kiki sambil senyum. Dan beneran di sebelah Kiki. Kiki ketakutan banget di situ, langsung manggil-manggil neneknya. Terus neneknya pun juga panik gitu ngedengar Kiki teriak-teriak kan. Langsung tuh neneknya jalan ke arah kamar Kiki. Dan lo tau gak, di momen neneknya lagi jalan ke kamar Kiki, sosok perempuan ini tuh barusan kayak makin senyum lebar. Beneran lebar banget, orang kata Kiki tuh sampai robek banget gitu loh bibirnya karena saking lebar senyumnya. Anjir. Terus pelan-pelan tangannya itu tuh langsung kayak nyakar-nyakar dan nyengkrem pergelangan kakinya Kiki. Makin lama makin kencang tuh genggamannya. Dan Kiki tuh seolah-olah kayak sengaja diseret sampai jatuh dari kasur ke arah lemari. Tapi ya syukurnya pas banget tuh di tengah perjalanan, neneknya tuh langsung kayak ngebuka pintu kamarnya. Dan detik itu juga si sosok ini tiba-tiba kayak hilang gitu aja ke sudut lemari. Kayak bruk 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 gitu. Terus langsung kayak lemari tuh kayak goyang-goyang kenceng gitu Nat. Neneknya di situ akhirnya sadar kalau ternyata Kiki ini nggak cuma digangguin tapi beneran diteror kali ini. Apalagi pas coba ngeliat kaki Kiki kan kayak masih ada kayak kelihatan bekas pegangan kuku yang tajam abis dicengkrem gitu kan. Di situ akhirnya neneknya Kiki ngomong, "Kamu harus minta maaf Ki, dia marah karena kamu udah buka rumahnya." Nah Kiki masih bingung kayak dia itu siapa gitu. Ditanyalah sama Kiki, "Dia itu siapa mbah maksudnya?" Neneknya jawab, "Ningrum, itu tuh Ningrum. Dia dulu salah satu pegawai di rumah buyut mbah. Dia tuh meninggal gara-gara kekunci di lemari itu waktu pas penjajahan Belanda." Anjir. Lemes banget tuh di situ tuh Kiki. Nah habis itu nenek itu cuma nyuruh buat Kiki minta maaf dengan cara kayak nyalain dupa, taruh bunga melati persis di depan lemari, sambil minta maaf pelan-pelan gitulah di malam harinya. Udah tuh akhirnya dilakuin lah sama Kiki di besokan paginya tuh. Awalnya nggak ada reaksi apa-apa Nat. Tapi pas banget sekitar jam 1 dini hari, tiba-tiba seluruh bagian kamar tuh kayak berubah gitu aja. Dinding-dindingnya berubah hitam, langsung kayak ada bau anyir. Terus jam dinding beneran stop tepat jam 1 pagi. Dan dari segala arah tuh kedengeran suara kayak ngomong gini, "Sini gantian, kamu tidur di dalam, aku yang hidup di luar," gitu. Aduh. Terus ketika ada suara langkah kaki di lantai kayu kamarnya, cepet banget jalannya ke arah pintu lemari. Padahal nggak ada siapa-siapa di situ yang lewat. Nah tiba-tiba persis di depan lemari itu udah ada sosok berdiri kayak di ambang pintu gitu ya. Rambutnya basah, mukanya pucet, dan matanya kosong Nat. Bolong gitu loh. Ternyata itu tuh sosok perempuan yang ada di dalam lemari, yaitu si Ningrum itu. Ningrum cuma bilang kayak gini, "Jangan buka rumahku lagi." Terus langsung tiba-tiba tembus lemari dan hilang gitu aja. Nah pokoknya sejak hari itu lemari ini tuh dikunci sambil ditutup pakai kayak kain kafan gitu. Terus kuncinya sengaja dibakar sebelum akhirnya dibuang nggak tahu kemana lah. Dan bener aja Nat, after dibuang kuncinya dan setelah si Kiki minta maaf itu, udah nggak ada lagi tuh teror-teror atau kejadian yang dialami sama Kiki dan mbahnya. Anjir. Tapi menurut gue jadi Kiki kesel juga sih sama nenek gue kenapa nggak dikasih tahu gitu. At least diperingatin gitu loh. Oh dari awal kalau lemari itu serem jangan Iya. dibuka apa gitu ya. Iya bener. Lebih kasihan sama Ningrum juga sih. Ketika lo bilang dia tuh meninggal karena kekunci pas zaman penjajahan Belanda, wah gua gak kebayang sih setersiksa apa dia di momen itu ya. Muibi, gue punya cerita tentang satu perempuan, kita sebut aja namanya Rina. Dan ini pengalaman dia waktu umur 5 tahun. Rina punya satu adik laki-laki yang beda 2 tahun sama dia. Dan mereka tinggal di Magelang. Nah, kata almarhum papanya Rina, waktu adiknya Rina ini masih bayi, dia tuh sempat keliling kompleks sama babysitternya yang kita sebut aja namanya Mbah ya. Terus setelah muter-muter komplek itu, mbahnya tuh cerita kalau pas lagi jalan-jalan, si mbahnya ini disamper sama kayak nenek-nenek yang gak dikenal. Terus nenek-nenek itu bilang, "Jaga anak ini baik-baik, ada sesuatu sama anak ini." Semenjak hari itu, bapak sama ibunya Rina tuh langsung ekstra banget lah buat jagain adiknya Rina. Tapi makin lama, tanda-tanda aneh tuh malah lebih ada ke dirinya si Rina. Nah, si ibunya Rina tuh cerita kalau Rina tuh jadi punya kayak teman hayalan yang cuma si Rina sendiri nih yang bisa ngeliat.
Rina juga katanya sering mimpi kalau dia tuh diajak main sama jin-jin yang ada di rumah dia itu. Oh. Dan makin bertambahnya umur, gangguan yang Rina rasain tuh makin banyak lagi. Jadi di rumahnya Rina ada mbak yang kerja dan nginep di rumah. Mbak yang kerja di rumah Rina ini tuh masih kuliah. Waktu itu mbaknya Rina ini ngajak temennya buat nginep di rumah Rina karena mau ngerjain tugas bareng. Nah pas malam-malam Rina tuh minta tidur bareng sama mbak dan temennya ini. Rina langsung masuk ke kamarnya si mbak. Dia bawa semua boneka-bonekanya, terus ditata rapi lah ke arah tembok. Terus Rina tidur duluan di situ. Sementara si mbaknya sama temennya ini masih nugas. Ya. Dan pas udah tidur, si Rina ini tiba-tiba kebangun. Terus pas kebangun itu, Rina langsung ngadep ke boneka-bonekanya dia. Dan pas dia lihat, si boneka-bonekanya ini tuh penuh sama sisik ular. Rina di situ langsung nengok ke tembok di atasnya dia. Dan sama tuh, tembok-tembok itu juga berubah jadi sisik ular. Terus di situ Rina tuh ngelihat tangan sama kakinya dia juga penuh sama sisik ular. Di situ Rina cuma bisa nangis, teriak-teriak sampai mbak dan temen yang masih fokus nugas langsung nyamperin Rina. Tapi Moibi, bukannya Rina tenang pas disamperin, dia malah makin nangis karena ternyata muka mbak sama temennya ini juga penuh sama sisik ular. Semua sisik ular yang dilihat si Rina ini warnanya tuh hitam keijuan. Terus cepet-cepet lah mbaknya ngegendong Rina keluar kamar. Dan pas udah di luar kamar, Rina kaget banget tuh. Di situ dia ngelihat rumahnya itu tuh banyak pohon bambu yang ditempel obor sama lilin, terus berjejer gitu sepanjang ruangan. Serem banget anjir. Dan yang lebih anehnya lagi, ruangan di dalam rumah Rina tuh berubah jadi hutan luas, banyak pohon-pohon gede. Di situ Rina langsung dibawa ke kamar bapak ibunya. Terus Rina digendong sama bapaknya dan langsung ditidurin lah ke tempat tidur. Setelah kejadian itu, besokannya ada teman bapaknya Rina yang emang udah biasa ngelakuin pengusiran gitulah. Dia datang ke rumahnya Rina. Di situ seingatnya Rina, pengusirannya tuh pakai banyak bunga sama air. Nah karena Rina masih kecil, jadi dia tuh nggak ngeliat pengusirannya sampai selesai. Terus singkat cerita, pas umur 6 tahun, Rina sama keluarganya tuh pindah ke Jawa Barat. Pas kelas 3 SD, katanya bapaknya Rina tuh sering bangun tidur dengan keadaan tuh lengan sama punggungnya ada bekas cakaran. Pola bekas cakarannya juga sama, jadi cakarannya tuh kayak dicakar sama 3 kuku. Nah kata teman bapaknya Rina ini, bapaknya ini masih diikutin sama siluman harimau warna putih yang tempat tinggalnya tuh di Magelang. Tapi setelah itu teman bapaknya Rina tuh ngingetin bapaknya buat selalu hati-hati. Dan karena kejadian itu, Rina tuh jadi dapat jawaban tentang sisik ular yang dialamin itu waktu itu. Ternyata di rumah Magelang sana emang banyak yang nunggu rumah itu. Salah satunya tuh siluman ular yang bukan cuma satu, tapi ada 2. Wow. Dan kedua ular itu tuh selalu ada di atas rumah. Rumah di Magelang itu tuh jadi kayak komplek baru gitu. Jadi masih sedikit lah rumahnya. Dan lebih banyak tuh kayak ada semak-semak, sawah, sama kebun orang gitu. Terus ada lagi nih Moibi, cerita yang gak cuma dialamin sama ibunya Rina dan Rina sendiri, tapi persisnya yang ngalamin tuh adiknya yang masih kecil. Jadi kejadiannya ini tuh 2 tahun yang lalu, tahun 2022. Awal mulanya ibunya Rina nih lagi ngandung anak yang ketiga. Jadi anak pertama itu Rina, terus yang kedua tuh ada adik laki-lakinya yang masih kelas 2 SD, dan yang ketiga ini masih di kandungan. Nah waktu ibunya lagi ngandung selama 9 bulan itu gak ada kejadian apa-apa sama sekali. Sampai akhirnya ibunya Rina tuh lahiran di salah satu bidan yang tempatnya tuh gak terlalu jauh dari rumahnya. Cuma yang bikin seremnya itu, di depan lokasi tempat ibunya lahiran itu kayak ada sungai yang banyak pohonnya gitu. Dan sekitar jam 11 siang proses lahirannya lancar nih. Cuma katanya keluar kakinya dulu. Dan adiknya Rina itu perempuan. Seminggu berlalu gak ada apa-apa sama sekali, normal-normal aja. Sampai beberapa hari setelah itu, adiknya Rina yang bayi ini tuh setiap jam 3 sore sampai subuh nangis-nangis gak mau minum ASI. Terus setiap kali ngelihat wajah ibunya si Rina kayak takut gitu si bayi ini. Terus kalau siang-siang dia biasa aja nih mau minum ASI. Tapi sejak jam 3 sore sampai subuh balik lagi tuh dia gak mau minum dan nangis-nangis. Sampai akhirnya si ibunya Rina nih agak-agak frustasi gitu. Terus akhirnya dia tuh cerita lah ke ibu RT.
Dan ibu RT-nya ini tuh kayak ngerukiah anak bayinya ini. Kebetulan si ibu RT-nya ini tuh kayak tahu sedikit-sedikit lah sama hal kayak gini. Tapi abis dirukiah itu, beberapa jam setelahnya selalu balik lagi kayak gitu. Si bayinya ini tuh gak mau minum ASI lagi. Sampai akhirnya si Rina ini mimpi. Di mimpinya ini si Rina tuh ngeliat ada sosok cewek lagi jongkok di depan adik bayinya dia yang lagi tidur. Rambutnya tuh panjang nutupin mukanya. Posisi adik bayinya dia ini tuh lagi tidur di ruang tamu. Soalnya di rumah itu tuh cuma ada satu kamar, dan itu ditempatin sama adik laki-lakinya yang kelas 2 SD. Nah besokannya si Rina langsung cerita tentang mimpinya dia.